Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisman. Saya berasal dari kelas SI7G. Oke, di video ini saya akan menjelaskan yaitu materi dari tata kelola, yaitu tentang International Organization for Standardization yang biasa kita sebut dengan ISO atau kita singkat dengan ISO. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mulai dari pengertian ISO, lembaga ISO, tujuan manfaat ISO bagi perusahaan, hingga penerapan ISO pada perusahaan. Oke lah, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari ISO tersebut. Nah, di sini ada pengertian ISO. ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur kredibilitasnya dengan standar ISO ini. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, lalu membuat berjalan dengan baik. Organisasi ISO akan memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai macam hal, bisa dari produk, sistem, dan pelayanan untuk bisa memastikan kualitas, efisien, dan keamanan. Tunggu ya, ini saya besarkan saja biar lebih jelas. Nah, selanjutnya ada lembaga ISO. Lembaga ISO berdiri pada 23 Februari 1947. Lembaga ini menetapkan standar-standar industri dan komersial di dunia. ISO yang dibentuk untuk memperkenalkan standarisasi internasional untuk apapun. Biasanya standar yang sudah ada yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu nama, kartu ATM bank, ketebalan dan ukuran kertas lainnya. Ketika menetapkan suatu standar tersebut, lembaga ini akan mengundang wakil anggota dari 130 negara untuk bersama membahas tentang standarisasi komite teknis, subkomite atau SC, dan kelompok kerja WG. Walaupun ISO organisasi non-pemerintah, tetapi kemampuan untuk menetapkan standar itu akan menjadi hukum dengan serangkaian persetujuan atau standar nasional yang membuatnya lebih berpengaruh dari organisasi non-pemerintah lainnya. Praktiknya ISO dapat berhubungan kuat dengan pihak pemerintah, beserta ISO termasuk ke suatu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan besar. ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. Tujuan dan manfaat ISO bagi perusahaan. Sekarang pengelolaan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan mendapatkan keuntungan serta bersaing dengan baik. Perusahaan yang bisa bersaing secara global dan memiliki standar ISO mempunyai kualitas produk yang lebih dipercaya. Adanya hal ini, maka ISO menjadi hal yang sangat mempunyai tujuan dan penting digunakan untuk pengelolaan bisnis. Sebelum lebih jauh pembahasan ini, kita simak dahulu manfaat dan tujuan ISO berikut ini. Kredibilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO, dipastikan sudah memenuhi standar dan masyarakat dapat mengetahui standar tersebut. Jadi, ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional ini. Standar internasional yang sudah tercantum di ISO menitik beratkan pada konsumen bisnis ini. Contohnya konsumen. Konsumen bisa semakin percaya bahwa kepentingannya diutamakan. Konsumen pun tidak hanya mengharapkan uangnya, tetapi juga kepuasannya pada perusahaan tersebut. Lalu ada kepercayaan konsumen.
Kepercayaan ataupun kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapatkan konsumen baru. Jaminan kualitas standar internasional. Sebelum perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO, ada sebuah proses uji yang disebut siklus VDCA. Siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, eksekusi, dan analisis supaya sesuai dengan mutu standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk yang akan dibuat. Perusahaan bisa melakukan upaya untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena produk gagal. Baru dia menghemat biaya. Adanya standar ISO perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus jika ditemukan adanya penurunan pada kinerja perusahaan ataupun produk gagal. Maka upaya tersebut harus segera diantisipasi. Baru ada mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standar ini bisa diterapkan supaya bisa dilaksanakan ke seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya bisa menjaga kualitas, efisien, dan produktivitas untuk mereka sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada branding perusahaan. ISO juga bermanfaat bagi sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO ialah meningkatkan image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Nah, di sini ada ISO ya 2000 sertifikat, ISO 14001, ISO 9001 certificate. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis ISO. Umumnya ada beberapa jenis standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan sudah banyak juga yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di bawah ini beberapa jenis ISO yang akan dijelaskan. Pertama itu adalah ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001 memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. Pengertian ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sekaligus mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasi, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Tertulis yaitu standar keamanan, manufaktur ramah lingkungan, efisien produksi yang diharapkan, dan juga spesifikasi dimensi dan fungsional. Lanjut. Singkatnya, seperti badan internasional sebagai hasilnya. Standar itu membantu memastikan bahwa produk yang diproduksi di berbagai perusahaan atau negara mengelola bisnis mereka dengan cara yang mempromosikan kolaborasi. Baru karena standar ISO mengharuskan perbaikan terus-menerus, bisnis yang terdaftar ISO 9001 cenderung mengurangi kesalahan keseluruhan pada gilirannya menghilangkan pemborosan. Perusahaan yang menganut standar ISO jenis ini sebagai bagian dari budaya mereka, umumnya menikmati kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih sedikit kesalahan, mengurangi biaya dan keunggulan kompetitif. Baru ada juga ISO 14001. Pengertian ISO 14001 adalah standar internasional yang diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisien operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO 14001 akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang.
mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Baru ada ISO 2200. Jenis ISO ini adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan didirikan pada tahun 2005. ISO 22000 ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan, dari produsen ke konsumen dan membantu Anda mengurangi bahaya pangan, mengendalikan risiko, serta mencegah kontaminasi. Nah, di sini ada ISP atau IEC 27001. ISO atau IEC 2701 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan praktik terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang dan proses serta teknologi, sertifikasi terakreditasi secara independen untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi Anda selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi. Bagian dari seri ISO 2700 standar keamanan informasi, ISO 2701 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Baru ISO IEC 17025 merupakan standar yang berhubungan dengan suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Pada standar ini bertujuan untuk dapat memastikan keakuratan hasil pengujian pada bidang kesehatan, produksi, perdagangan, serta perlindungan konsumen. Baru ISO, ada lagi ISO 28000 atau 28000. ISO 28000 membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok. Standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Manajemen keamanan terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis. Dengan ISO 2800, organisasi dapat menentukan apakah langkah-langkah keamanan yang tepat dapat melindungi properti mereka dari berbagai ancaman. Nah, di sini ada lagi ISO 50001 atau 5001. Sebagai standar internasional, ISO 5001 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisien penggunaan dan konsumsi. Kerangka kerja ini menetapkan pengukuran dokumen dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja energi. ISO tersebut mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk penggunaan energi yang efisien, untuk menetapkan tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebijakan tersebut dan meninjau dampaknya. Baru di sini ada ISO 45001 atau 45001, suatu kerangka kerja yang jelas untuk semua organisasi yang ingin meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mengendalikan semua faktor yang mungkin mengakibatkan penyakit, cedera, dan dalam kasus kematian ekstrim dengan mengurangi dampak buruk pada kondisi fisik, mental, dan kognitif seseorang. Baru ISO 37001. Sistem manajemen anti-suap.
yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti suap. Pengertian ISO 3701 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga dengan memahami dan proaktif mengelola resiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut. Nah, di sini ada penerapan ISO pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisien kegiatan. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Empat, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko usaha. Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang ke-8, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Mendapat kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja pemodal. Nah, di sini ada sedikit kesimpulan dari saya. Di situ beberapa informasi dari pengertian ISO. Itulah beberapa informasi dari pengertian ISO. Tujuan, beberapa jenis, dan juga pentingnya ISO dalam bisnis yang dapat menjadi referensi perusahaan. ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil Badan Standarisasi Internasional di setiap negara. Untuk mengukur mutu pada organisasi, ISO dibutuhkan perusahaan untuk bersaing secara global dan dapat diukur. Tidak hanya itu, manfaat dan tujuan menerapkan ISO bagi perusahaan bisa kita dapatkan, yaitu perusahaan mendapatkan kredibilitas, mendapatkan kepercayaan konsumen, adanya jaminan kualitas standar internasional, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan dapat branding untuk perusahaan. ISO juga mempunyai beberapa jenisnya yang bisa Anda daftarkan standar produk bagi perusahaan. ISO menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan perusahaan bisa bersaing secara global. Karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO, maka kesempatan dan keuntungan untuk persaingan dan perkembangan perusahaan sangatlah bagus. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai materi International Organization for Standardization. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan baik dari segi penulisan, tampilan, atau dari segi saya penyampaian. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon izin serta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.